Assalamualaikum Pak Kadi. Waalaikumsalam Bu Ida. Sehat? Alhamdulillah, semoga Bu Ida juga sehat. Ya, amin, amin. Ya. Pak Kadi, kita ini kan nanti 1 tahun ke depan lah ya, kita selalu melakukan kolaborasi ya Pak Kadi ya. Betul Ibu. Antara saya dengan panjenengan ini nanti kita bekerja sama terutama untuk kemajuan SMA Negeri 1 Wedung ini. Nah, paling tidak kita punya angan-angan ke depan. Nah, untuk Pak Kadi sendiri kira-kira ke depan ini nanti 3 bulan saja lah ya, 3 bulan ke depan ini apa yang sebenarnya ingin Pak Kadi tuju? Oh gitu ya. Begini Bu, untuk 3 bulan ke depan ini setelah saya mempelajari rapor pendidikan itu, jadi saya melakukan identifikasi, kemudian saya merefleksikan dan saya akan membenahi di rapor pendidikan itu dari aspek atau indikator kemampuan di literasi, numerasi, kemudian proses pembelajaran, lalu keterlibatan masyarakat maupun pemanfaatan TIK. Ini saya akan membenahi yang paling dekat itu adalah masalah kualitas pembelajaran gitu. Karena nilai rapor pendidikan di situ kalau dilihat dari indikator yang ada dan warnanya itu masih kuning, berarti di situ sedang. Nah, itu yang perlu ditingkatkan, sementara yang lain sudah hijau. Itu kira-kira Pak Kadi punya gambaran ke depan itu di kualitas pembelajarannya ini mau melakukan apa? Oh ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran setelah saya identifikasi itu apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian apa yang perlu dipertahankan. Itu untuk di kualitas pembelajaran itu saya cari akar masalahnya. Nah, dari itu saya lihat ternyata yang perlu ditingkatkan itu bahwa guru itu perlu melakukan proses pembelajaran yang interaktif dengan metode-metode yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu yang diminta di rekomendasi itu pembelajaran yang interaktif dengan model-model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Nah, itu dari unsur gurunya saya akan mendorong guru itu untuk mempelajari ke arah sana gitu. Pembelajaran interaktif ini yang diharapkan nanti bisa diterapkan oleh guru-guru ya pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Ini kira-kira Pak Kadi punya gambaran juga kah nantinya guru-guru ini akan dibekali dengan apa supaya guru-guru bisa menerapkan pembelajaran interaktif yang diharapkan Pak Kadi? Ya, terima kasih. Jadi dalam waktu dekat ini sesuai dengan RKT-nya SMA Negeri 1 Wedung, bahwa guru itu nanti kita akan melakukan IHT dengan mempelajari model-model pembelajaran yang interaktif. Setelah beliau itu mempelajari, mengetahui berbagai macam pembelajaran yang interaktif, kemudian diimplementasikan, diimplementasikan, dan nanti kami, yaitu saya nanti bersama dengan tim termasuk kurikulum dan guru-guru yang saya tunjuk itu untuk melakukan observasi pembelajaran. Sudahkah beliau-beliau itu melaksanakan pembelajaran yang interaktif sebagaimana ilmu yang sudah diperoleh begitu Bu. Berarti ini nanti setelah IHT yang dilaksanakan Pak Kadi ada tim khusus ya untuk mengobservasi keterlaksanaan dari hasil IHT yang dilakukan. Ya, betul. Nah, selain IHT Pak, adakah yang mungkin nanti bisa Pak Kadi rencanakan selain IHT, ada enggak yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini? Betul.
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, selain dalam waktu dekat itu IHT, saya juga akan memantau aksi nyatanya Bapak Ibu itu dalam mempelajari PMM, karena di PMM itu juga ada materi atau topik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran itu kan banyak sekali, termasuk di situ ada topik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada di situ ada segitiga restitusi, macam-macam di situ. Nah, ini saya akan memantau seberapa banyak atau seberapa jauh Bapak Ibu guru itu telah mengakses. Jadi saya akan melihat progresnya di PMM itu sudah dapat sertifikat berapa. Kalau sudah itu nanti saya juga akan mengecek PMM-nya Bapak Ibu untuk ditentukan pada saya. Kemudian kalau belum sudah membuat aksi nyata, mengapa kok belum keluar sertifikatnya? Karena belum keluar sertifikat itu bisa disebabkan karena memang belum tervalidasi atau memang belum keluar itu dianggap plagiasi. Jadi seperti itu. Kalau plagiasi kan berarti saya bisa melihat ini kalimat-kalimat ini yang harus diubah. Terus aksi nyatanya itu jangan aksi nyata yang sama dengan yang pernah keluar, begitu. Ini yang saya lakukan. Ya. Jadi kalau mendengarkan cerita Pak Karti untuk ke depan nanti, setidaknya Pak Karti dari hasil IHT tadi untuk mengetahui keberhasilannya melalui observasi ya Pak? Iya. Nah kira-kira Pak Karti bisa melihat keberhasilannya dari IHT, kemudian dari pemantauan PMM itu seperti apa? Ya, saya akan melihat bahwa ketika Bapak Ibu guru itu sudah mengimplementasikan dari ilmu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang variatif itu, yang interaktif dengan model-model pembelajaran yang sangat menarik itu. Dari nanti keberhasilannya kan kami bisa melakukan refleksi bersama dengan siswa juga, bersama dengan guru, apakah yang dilakukan guru itu mudah bisa diterima oleh siswa. Kemudian guru juga nanti kita ajak untuk refleksi mana yang sudah baik menurut Bapak Ibu yang sudah dilakukan sesuai dengan rencananya, mana yang belum terlaksana dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan melihat paling tidak ada informasi dari peserta didik maupun dari guru itu untuk mengetahui bahwa itu sudah tercapai. Dan yang lebih jauh lagi ke depannya itu kan dari nilai, dari asesmen ya, asesmennya itu ada peningkatan tidak kan seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, hasil belajar siswa ya Pak ya, jadi bisa dilihat dari hasil belajar siswa apakah terjadi peningkatan atau tidak dari praktek-praktek yang dilakukan oleh guru ya setelah pasca adanya IHT tadi. Kalau yang di PMM berarti apa Pak? Tadi yang disampaikan untuk di PMM ini Bapak Karti juga akan memantau kinerja dari guru, terutama sejauh mana Bapak Ibu guru itu menggunakan atau memanfaatkan PMM tadi. Betul. Ya. Kalau untuk ini Pak, untuk tahu apakah Bapak Ibu guru di sini itu sudah menggunakan PMM secara maksimal atau secara optimal apa tidak? Itu apalagi dengan mungkin tim atau bagaimana? Ya. Saya sudah ada tim kinerja Bu untuk bisa memantau Bapak Ibu itu sudah memanfaatkan PMM atau belum. Bahkan saya juga ada di rencana kerja tahunan itu ada IHT juga yang khusus untuk mengefektifkan pemanfaatan PMM. Jadi nanti kita juga akan Bapak Ibu guru itu juga akan kita ajak untuk bagaimana PMM itu bisa dijadikan salah satu sumber
rujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berarti nanti ada IHT lanjutan? Ya, ada ya. IHT lanjutan terutama ada. yang ini tentang pemanfaatan PMM. Iya, betul. Ada lagi Pak kira-kira yang nanti akan dilakukan lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, atau mungkin kita di 3 bulan awal ini hanya 2 ini dulu saja? Untuk 3 bulan awal itu ya baru dua ini ya, karena juga kita melihat juga waktunya ini kaitannya dengan ada materi-materi lain yang perlu disampaikan di Komwel, tidak hanya masalah kualitas pembelajaran tapi juga peningkatan karakter siswa, kemudian TIK juga ada, kemudian juga kita punya ada proyek P5 yang harus dikelola dengan baik, sehingga yang paling dekat itu Bu, yang saya lakukan. Saya rasa juga nanti kalau terlalu banyak Ya. nanti malah semakin repot Pak. Ya, Kita betul. pantau, kita lihat dulu untuk kegiatan ini ya Pak ya nanti Ya, ya. betul. Berarti kita selanjutnya akan melakukan refleksi tentang kegiatan yang sudah Pak kan diharapkan nanti hasilnya, ya goalnya Ya. seperti apa. Nah nanti ke depan kita lihat bagaimana keterlaksanaannya, kita akan lakukan berikutnya, nanti kita akan refleksi ya Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Kadi yang sudah berbincang-bincang terutama di sini untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang diinginkan Pak Kadi. Mudah-mudahan kita bisa secara berkolaborasi tidak hanya dengan Pak Kadi juga, Pak, juga dengan guru-guru yang lain ya Pak. Nah kita saling berkolaborasi untuk melaksanakan harapan-harapan dari Pak Kadi pada SMA Negeri 1 Wedung ini. Saya rasa itu dulu Pak Kadi, kita nanti akan tindak lanjuti berikutnya. Ya, Bu. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu, dan sangat kami harapkan bantuan Ibu untuk pengembangan sekolah ini, baik itu dalam manajemen kepala sekolah maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak-anak didik kita, karena anak didik kita itu perlu kita